أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Kita muliakan para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Dengan demikian kita bisa kembali berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumi wa asrari, man 'arafa al-haq syahidahu bi kulli syai' wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, barang siapa yang mengenal akan Tuhan, barang siapa yang mengenal akan Allah, syahidahu, maka dia saksikan Allah itu fi kulli syai', pada tiap-tiap sesuatu. Wa man faniya bihi, dan barang siapa yang fana dengan Allah, ghaba an kulli syai', maka dia gaib, dia hilang dari tiap-tiap sesuatu. Nah, itulah hikmah dari Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah. Zakara al-Imam di hadhihi hikmah maqamain syarifain, maqam al-baqa wa maqam al-fana. Dalam hikmah tadi beliau menyebutkan tentang dua kedudukan yang mulia, dua pangkat yang mulia. Yang pertama disebut dengan maqam al-baqa, makam baqa. Yang kedua wa maqam al-fana, dan makam fana. Dari hikmah tadi timbul dua makam. Fa'asyara ilal awal, beliau mengisyarat kepada yang pertama, makam baqa itu, bimana arafal haqqa syahidahu bi kulli syai'. Siapa yang sudah mengenal akan Allah, dia akan saksikan Allah itu pada tiap-tiap sesuatu. Maksud dia saksikan Allah itu dengan mata hatinya, dengan mata hatinya pada tiap-tiap sesuatu. Wailasani, dan kepada maqam yang kedua beliau mengisyarat biman faniya bihi ghaba an kulli syai'. Siapa yang fana dengan Allah, maka hilanglah dia dari tiap-tiap sesuatu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini kedua makam yang beliau sebutkan ini merupakan makam puncak perjalanan seorang salik, perjalanan seorang hamba untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam yang dilalui, makam ini, makam itu, makam ini, makam itu, kayaknya puncaknya adalah makam fana dan makam baqa. Nah, dengan dua makam ini maka dia sudah sampai kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ma'rifat kepada Allah itu ialah orang yang sudah menjalani ini. Makam fana sudah dilaluinya, makam baqa pun sudah dilaluinya.
Nah, orang itu disebut al-arif billah, ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud makrifat di sini adalah ma'rifat zauki, ma'rifat rasa. Bukan ma'rifat ilmi, ma'rifat pengetahuan. Karena ma'rifat itu ada dua, ada ma'rifat ilmi, ma'rifat ilmu. Yang kedua ma'rifat zauki, ma'rifat rasa. Nah, orang yang sudah sampai kepada ma'rifat rasa itu, maka dia sudah melalui makam fana, makam baka. Itu yang ma'rifat zauki, rasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita kenal bahwa di Mekah itu ada Baitullah. Kenal di Mekah ada Baitullah. Tapi kenalnya bahwa Baitullah itu ada di Mekah, ada yang sudah kenal zauki, kenal rasa. Ini sudah ke sana, sudah berkeliling di sana, sudah mengucup Hajar Aswad, sudah sembahyang di Hijr Ismail. Nah, ini orang ma'rifat zauki dengan Baitullah, ma'rifat rasa sudah. Nah, ada orang yang punya ma'rifat ilmi, dia hanya kenal bahwa Baitullah itu adanya di Mekah, dia belum merasai ke sana, tapi dia kenal bahwa Baitullah itu ada di sana, di Mekah. Nah, ini disebut ma'rifat ilmi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ma'rifat itu merupakan suatu keyakinan yang sudah benar-benar bulat. Itu disebut dengan ma'rifat. Keyakinan yang berada di puncak keyakinan itu namanya adalah ma'rifat. Kalau kita misalnya ragu-ragu Baitullah itu ada di Mekah, ragu-ragu, dan keraguan kita ini hampir-hampir menafikan Baitullah itu adanya di Mekah. Cuma kadang menafikan 100%. Cuma keraguan kita ini lebih banyak menafikan Baitullah itu di Mekah. Maka namanya itu waham. Nah, kemudian yang kedua, keberadaan Baitullah di Mekah itu bagi kita ragu-ragu 50%. Ada Baitullah di Mekah, bisa juga kadada di Mekah Baitullah itu, ragu-ragu hati kita 50%. Maka ini namanya syak. Ada orang yang ketiga, dia punya sangkaan yang kuat bahwa Baitullah itu ada di Mekah. Ada keraguan sedikit. Cuma kayaknya ada di sana Baitullah tuh. Banyak ada di sana Baitullah tuh, perasaannya nih. Ini namanya adalah zon. Nah, kemudian yang keempat, dia 100% percaya bahwa Baitullah itu ada di sana. Baitullah ada di Mekah. Sedikit pun ada keraguan-raguan. Baitullah itu ada di sana, di Mekah. Nah, ini namanya adalah i'tikad. Ini namanya i'tikad atau yakin. Yakin dengan i'tikad sama artinya. Nah, itu i'tikad. Yakin. Tapi kalau kita sangat yakin bahwa Baitullah itu ada di sana, bulat yakin ke dalam hati bahwa Baitullah ada di sana, nah, ini namanya ma'rifat. Nah, kalau sudah kita sampai ke sana, tawaf di sana, itu namanya ma'rifat zauki, ma'rifat rasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita nih semuaan kita ini ma'rifat dengan Allah. Tapi ma'rifat kita ini hanya sampai ma'rifat
ilmi. Belum mungkin sampai ke ma'rifat zauki. Kita sedikit pun kada ragu, sangat yakin Allah Ta'ala itu ada. Ini namanya ma'rifat ilmi. Sangat yakin, siapapun berdalih apapun kada percaya. Yang penting aku yakin Allah Ta'ala itu ada. Aku sangat yakin Allah Ta'ala itu kuasa. Aku sangat yakin Allah Ta'ala itu berkehendak, melihat, mendengar. Nah ini namanya ma'rifat kita dengan Allah. Tapi ma'rifat kita itu hanya ma'rifat sebagai ilmu pengetahuan kita yang yakin tadi, yang kuat tadi. Belum sampai kita merasakan bagaimana adanya Allah nih. Belum sampai kita lagi mampu merasakan bagaimana kuasa Allah itu. Belum kita merasakan lagi bagaimana Allah itu berkehendak. Nah ini kita belum bisa merasakan itu. Nah untuk merasakan bagaimana Allah Ta'ala itu ada, untuk merasakan bagaimana Allah Ta'ala itu kuasa, untuk merasakan bagaimana Allah itu maha melihat, maha mendengar, itu melalui tahapan-tahapan yang banyak. Yang ujungnya itu kena makam fana dan makam baka. Nah ini makam yang tertinggi. Para muhibbin rahimakumullah, orang semua yakin bulat hati bahwa gula itu manis. Baik yang belum merasa atau yang sudah merasa. Semua yakin, semua ma'rifat gula itu manis. Tapi ada yang sudah merasai manisnya gula itu kayak apa. Ada yang hanya sampai keyakinan bahwa gula itu manis, belum merasa. Nah demikian dengan Allah. Kita yakin Allah Ta'ala ada kuasa, sedikit pun kada ragu. Tapi kita belum merasakan adanya Allah. Belum merasakan adanya Allah. Hanya sekedar meyakini Allah ada, tapi kita belum merasakan adanya Allah. Belum merasakan kuasanya Allah. Belum merasakan kehendaknya Allah. Belum merasakan melihatnya Allah. Hanya sampai ke batas meyakini. Para muhibbin rahimakumullah. Fa'amma maqamul baqa huwa syuhudul abdi bi anna wujudal khalqi qa'imun bi wujudillahi ta'ala la bi nafsi. Maqam baqa yang itu adalah menyaksikan seorang hamba dengan mata hatinya. Menyaksikan seorang hamba dengan mata hatinya bahwa adanya makhluk ini tegak berdiri dengan sebab adanya Allah Ta'ala, bukan dengan sendirinya. Nah ini orang yang berada di makam baka nih, dia melihat bahwa makhluk itu tegak, makhluk itu sabit dengan sebab adanya Allah. Seandainya Allah ini tidak ada ini makhluk. Jadi mereka ini kadang meyakini, kadang menyaksikan bahwa itu makhluk ada sendiri. Setiap kali mereka melihat makhluk, apapun namanya makhluk itu, hati mereka tuh menyaksikan bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk tidak akan mungkin ada sendiri tanpa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi orang makam baka ini orang yang melihat dengan mata kepala terhadap makhluk dan mengingat dengan mata hati adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang yang berada di makam baka, orang yang menyatakan makhluk ini ada, Allah Ta'ala ada. Allah ada binafsihi dengan dirinya, makhluk ini ada dengan diadakan oleh Allah Ta'ala. Nah itu orang di makam baka. Orang di makam baka. Orang mengatakan bahwa makhluk gunung itu ada, Allah Ta'ala ada. Bedanya Allah ada dengan dirinya sendiri, gunung ada dengan diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setiap mata kepalanya melihat gunung, maka mata hatinya melihat itu adalah sebab diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang makam baka ini orang yang mengadakan kedua-duanya. Orang yang mengatakan makhluk Ta'ala ada, orang yang mengatakan Allah Ta'alanya ada. Memang perbedaan, Allah Ta'ala ada dengan dirinya sendiri, makhluk ada dengan diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahadal maqam, ini makam baka tadi, maqamu ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah ma'a, au ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah fihi, au ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah qablah, au ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah ba'dah. Nah, itu istilah-istilah yang dipakai oleh orang yang di makam baka. Tidak aku lihat sesuatu dengan mata kepalaku, melainkan aku lihat dengan mata hatiku Allah beserta sesuatu itu. Tidak aku lihat sesuatu dengan mata kepalaku, melainkan aku melihat Allah dengan mata hatiku beserta sesuatu itu. Adakah sesuatu yang kada lepas dari Allah? Yang lepas dari Allah adalah kada ada. Adalah sesuatu yang lepas dari pandangan Allah. Adalah sesuatu yang lepas dari pendengaran Allah. Adakah sesuatu yang lepas daripada pengetahuan Allah? Kada ada. Bila ada, kafir kita. Ada sesuatu yang kada dilihat Allah, itu kafir kita. Jadi segala sesuatu apapun ada akan lepas dari pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah. Jadi ujar orang yang di makam baka ini, tidak aku lihat sesuatu dengan mata kepalaku, melainkan aku lihat dengan mata hatiku Allah beserta sesuatu itu, beserta pendengarannya, beserta penglihatannya, beserta pengetahuannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Atau istilah mereka bisa juga mara'aitu syai'an illa ra'aitullah fihi. Tidak aku lihat sesuatu dengan mata kepalaku, melainkan aku lihat dengan mata hatiku Allah pada sesuatu itu. Maksudnya Allah pada sesuatu itu adalah sesuatu itu ada hikmah Allah, ada kuasa Allah, ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak aku lihat sesuatu dengan mata kepala, melainkan mata hatiku melihat Allah pada sesuatu itu. Mata hatiku melihat Allah pada sesuatu itu. Artinya sesuatu itu diciptakan Allah, dikehendaki Allah, diawasi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau istilah mereka lagi, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablah. Tidak aku lihat sesuatu dengan mata kepalaku, melainkan mata hatiku melihat Allah sebelum melihat sesuatu itu. Atau istilah mereka, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'dah. Tidak aku lihat sesuatu dengan mata kepala, melainkan mata hatiku melihat Allah sesudah sesuatu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu orang yang makam baka. Orang yang duduk di kursi makam baka itu, setiap kali ia melihat sesuatu dengan mata kepalanya, hatinya itu ingat kepada Allah. Itu intinya. Yang diingat itu macam-macam. Bisa yang diingat itu ciptaan Allah. Bisa yang dilihat itu adalah perbuatan Allah. Bisa yang dilihat itu dengan mata hati bahwa itu adalah kehendak Allah, macam-macam. Jadi orang yang berada di makam baka, setiap mata kepalanya nih melihat makhluk burung, gunung, kambing, itu mata hatinya itu melihat bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu adalah kehendak Allah, itu adalah ciptaan Allah, itu adalah dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu orang di makam baka. Ini melihat apa, mata kepala, hatinya ingat kepada Allah. Mengalami keadaan apa, hatinya ingat kepada Allah. Sehingga apapun sesuatu itu kan bisa lepas dari Allah Ta'ala. Nah, ini orang duduk di makam baka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa hadzal maqam la yasilu illa ba'da tahqiqi maqamil fana. Ini makam baka tadi tidak akan hasil melainkan sesudah memantapkan makamul fana. Jadi makam fana dulu hanya bisa ke makam baka. Kita ini hendak jadi orang yang tidak melihat napa gunung, kambing, sapi, ingat hati lawan Allah. Menghadapi kejadian ini ada orang marah-marah, mata kepala melihat orang marah-marah, tapi hati ingat kepada Allah. Dapat duit, melihat lawan duit, mata kepala, hati ingat lawan memberi Allah Ta'ala. Nah, itu orang macam itu, orang yang duduk di makam baka namanya. Ini orang luar biasa. Kalau sudah macam itu kawan. Nah, kalau kita macam itu, kita mesti melalui dulu yang namanya makamul fana. Kita hendak jadi orang nangka itu. Melihat manusia yang kelakuan nangka ini, hatinya ingat kepada Allah. Melihat manusia kelakuannya macam ini, hatinya ingat kepada Allah. Nah, itu makam baka ngarannya. Tapi itu kan bisa kita ke sana kalau sebelum melalui makamul fana dulu. Wa amma maqamul fana huwa ghaibatul 'abdi an nafsihi wa 'anil khalqi jami'an fala yashhadu fil 'alam illallah ta'ala. Nah, makam fana yang harus dilalui itu adalah hilangnya seorang hamba daripada dirinya, daripada makhluk seluruhnya. Dia tidak menyaksikan pada alam semesta ini kecuali Allah Ta'ala semata. Nah, ini orang makam fana, orang semuaan Allah Ta'ala.